Di setiap sudut rumah, dia berhenti dan celingak-celinguk kanan-kiri, sambil membawa lampu minyak. Setelah itu dia kembali berjalan lagi seperti sedang mencari sesuatu. Tingkah Abu Nawas ini tentu saja menggegerkan penghuni Baghdad. Bagaimana mungkin orang secerdas Abu Nawas berjalan di siang hari ketika sinar matahari menyorot tajam sambil membawa lampu? Abu Nawas mulai gila, kata seorang warga Baghdad. Khalifah Harun al-Rashid pasti malu andai dia tahu staf ahlinya gila. Keletuk yang lain. Tapi Abu Nawas tak peduli. Esok harinya lagi-lagi pujangga Baghdad itu keluar rumah. Kali ini bahkan lebih pagi, sambil tetap membawa lampu minyak, dia tak bersuara dan terus bekerja. Celingak-celinguk kanan-kiri, sambil tangannya yang membawa lampu minyak digoyang-goyangkan. Di hari kedua itu, beberapa orang masih menganggap Abu Nawas waras. Makanya mereka bertanya apa yang dicari Abu Nawas di siang hari dengan lampu di tangan. Abu Nawas menjawab singkat, "Saya sedang mencari neraka." Wah, Abu Nawas mulai gila, pikir mereka. Maka, ketika di hari ketiga Abu Nawas tetap melakukan hal yang sama, celingak-celinguk kanan-kiri di rumah orang, sambil tangannya yang membawa lampu minyak digoyang-goyangkan. Orang-orang mulai tak sabar. Undang-undang Baghdad melarang orang gila berkeliaran. Berbahaya. Seseorang bisa membunuh orang lain dengan berpura-pura gila, atau mengintip orang mandi dengan pura-pura gila. Karena itu cerita selanjutnya mudah ditebak. Abu Nawas ditangkap lalu diserahkan ke istana. Sejumlah musuh politik Harun al-Rashid malah gembira. Kegilaan Abu Nawas bisa mereka goreng untuk menyudutkan wibawa khalifah. Tentu saja Khalifah Harun al-Rashid malu bukan main. Lalu bertanya dengan nada keras, "Abu Nawas, apa yang kamu lakukan dengan lampu minyak itu siang-siang?" "Paduka yang mulia, hamba mencari neraka." Jelas Abu Nawas lancar. Tak ada tanda-tanda dia gila. "Kamu gila," kata sang raja. "Tidak Paduka, merekalah yang gila." "Mereka siapa?" tanya Raja Harun al-Rashid. Abu Nawas lalu meminta orang-orang yang tadi menangkap dan menggiring dirinya menuju istana dikumpulkan di depan istana. Setelah mereka berkumpul di depan istana, Abu Nawas didampingi Khalifah Harun al-Rashid untuk mendatangi mereka. "Wahai kalian yang mengaku waras," teriak Abu Nawas kepada orang-orang di depannya, "apakah kalian selama ini menganggap orang lain yang berbeda pikiran dan berbeda pilihan dengan kalian adalah munafik?" "Benar," kata mereka. "Apakah kalian juga yang menyatakan para munafik itu sesat?" tanya Abu Nawas. "Benar," kata mereka. "Jika mereka munafik dan sesat, apa konsekuensinya menurut kalian?" tanya Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kamu gila ya? Orang munafik pastilah masuk neraka." "Baik, jika saya munafik, sesat, dan masuk neraka, di mana neraka yang kalian maksud? Punya siapa neraka itu?" jawab Abu Nawas dengan tenang, sambil kali ini lampu di tangannya diangkat tinggi-tinggi seolah dia mencari sesuatu. Kali ini, orang-orang di depan Khalifah Harun mulai tak sabar. Mereka merasa diledek dengan mimik Abu Nawas dan lampu di tangannya. "Hai Abu Nawas, tentu saja neraka ada di akhirat dan itu milik Allah. Kenapa kamu tanya?" "Paduka, mohon maaf," kata Abu Nawas kepada Khalifah Harun. "Tolong sampaikan pada mereka jika neraka ada di akhirat dan yang punya neraka itu adalah Allah. Kenapa mereka di dunia ini gemar menentukan orang lain masuk neraka? Apakah mereka asisten Allah yang tahu bocoran catatan Allah? Atau jangan-jangan merekalah yang gila?" "Hahaha." Khalifah Harun al-Rashid tertawa kecil. Di matanya Abu Nawas tetaplah lelaki jenaka. Dia lalu berkata sambil tertawa, "Abu Nawas, besok siang lanjutkan mencari neraka jika sudah ketemu. Jebloskan orang-orang ini ke dalamnya." Demikian tadi adalah cara Abu Nawas memberikan pembelajaran kepada orang-orang Baghdad agar supaya mereka tidak mudah menuduh orang lain masuk neraka. Karena sejatinya hanya Allah yang berhak menghukum seseorang di dalam neraka dan hanya Allah pula yang berhak mengampuni seseorang
yang ia kehendaki untuk dimasukkan ke dalam surga.